Nah ini satu-satunya di Kabupaten Pasuruan, mungkin se-Jawa Timur. Karena kami tidak pernah lagi membuang sisa sampah kami ke TPA. Gimana caranya kami berinovasi untuk menyelesaikan sampah di desa Laluk itu agar kami tidak membuang sampah ke TPA. Lambat laun kita selama diskusi, alhamdulillah hasil sampah pengolahan kami yang berupa RDF dibeli oleh PT KCS sebagai bahan bakar bantu di perusahaan PT KCS. Puji syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 kami ucapkan selamat datang tamu dari Bumdesma Mitra Sejati Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban yang hadir. Selamat datang Bapak Camat, selamat datang Kasih BMD dan staf, Bapak Kepala Desa Se-Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Direktur atau Ketua Bumdesma Mitra Sejati Jatirogo, Kabupaten Tuban. Saya ucapkan selamat datang di Desa Randuk itu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, salah satu desa yang mengelola sampah secara mandiri di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan KSM Pemkes Community. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat meskipun perjalanan dari Tuban tengah malam sampai di Pasuruan menjelang subuh atau subuhnya sudah di sini. Hari ini sudah seger-seger semuanya. Saya ucapkan selamat datang. Kedua kalinya salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta studi banding atau studi terap di KSM Pemkes Community Desa Randuk itu, mari kita awali belajar pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita mengharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih dan perkenalkan, saya Sudi Zuri, sekretaris dari KSM Pemkes yang akan memandu acara pada siang hari ini, mulai dari awal ini dan nanti kita studi di lapangan KSM Pemkes. Adapun acara yang pertama nanti adalah pembukaan tadi kita sudah lewati, yang kedua nanti kita menyanyikan Indonesia Raya, kemudian nanti ada materi-materi yang sangat fenomenal, yang sangat kuat sekali untuk pengelolaan sampah. Yang pertama adalah pengolahan sampah berbasis masyarakat, nanti akan disampaikan oleh Mas Faktori, pengurus KSM Pemkes juga FKPL Kabupaten Pasuruan di bawah naungan DLH Kabupaten Pasuruan. Yang kedua nanti akan disampaikan materi tentang dengan teknologi sampah menjadi energi oleh Bapak Suhardi, salah satu wakil dari KSM Pemkes. Kita akan ikuti bersama-sama. Untuk yang pertama, kami persilakan dan berikan kesempatan kepada Bapak Camat Jatirogo, Bapak Syirban, untuk memberikan sepatah dua kata pada kesempatan kali ini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Randuk itu, Kecamatan Gempol, Pasuruan, yang saya hormati dari segenap pengurus PSN dalam KSM untuk pengolahan sampah berbasis masyarakat Pemkes ini, pemuda peduli sampah yang ada di Randuk itu ini.
Yang saya hormati dari Ketua Bumdesma Literasi Sakti beserta pengurus dari penasihat, dari badan pengawas, dan juga dari anggota dan kepala desa Kecamatan Jatirogo. Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran karena COVID-nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di balai desa ini dalam rangka studi terap. Mudah-mudahan nanti dari hasil studi ini bisa diterapkan di wilayah Kecamatan Jatirogo dan keadaan walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam tetap terilah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususnya dari Bapas, terima kasih sesuai dengan surat yang sudah kami layangkan di tanggal 20 Januari kemarin. Alhamdulillah mendapat respon, mendapat balasan, dan bisa diterima di balai desa ini dalam rangka studi terap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu dari Bapas ini nanti bisa diterapkan, bisa dibawa ke Jatirogo. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan sampah ini perlu saya sampaikan bahwa Kecamatan Jatirogo itu kecamatan terjauh dari Kabupaten Tuban, kurang lebih 60 km dari pusat kota. Namun demikian, terkait dengan permasalahan sampah ini sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan dari desa-desa ini, kalau boleh dibilang sudah kewalan terkait dengan sampah. Karena apa? Karena dari berbagai masyarakat ini masih buang sampah seenaknya. Kadang ditaruh di kresek, langsung dilempar, tidak ditempatkan di tempat yang telah disediakan. Ini juga dari pemerintah desa melalui Bumdesma menyampaikan surat ke Pancingan. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu ini nanti bisa diterapkan di Jatirogo. Untuk pengelolaan sampah, khususnya pengelolaan sampah dari rumah tangga, ini adalah salah satu pilar SDPM, sanitasi total berbasis masyarakat. Ini sudah memang harus kita tuntaskan, sehingga nanti diharapkan sampah ini juga menjadi momok bagi pemerintah desa. Sekali lagi kami disampaikan, meskipun Jatirogo ini jauh dari kota, tapi ternyata permasalahan persampahan ini sudah luar biasa. Meskipun di berbagai desa ini sudah ada kontraktor, namun demikian belum bisa menjangkau dari 18 desa yang ada di Kecamatan Jatirogo. Ini besar harapan kami nanti apa yang ada yang telah dilaksanakan dengan sukses ini nanti bisa diterapkan di Kecamatan Jatirogo. Sekali lagi saya sudah terima kasih kepada panjenengan semua yang telah menerima kami bersama rombongan, dan mohon maaf apabila kami bersama rombongan nanti ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Mungkin perkataan dari kami untuk sekian. Mudah-mudahan sekali lagi nanti ilmu yang kita bawa, yang kita peroleh dari sini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua sambutan akan disampaikan untuk menyambut Bapak Ibu semuanya, akan disampaikan oleh Bapak Ketua KSM Bapas Community kepada Bapak Hadir Hadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ujung beserta jajarannya, yang saya
saya hormati Bapak Camat dari Rogo, Jati Rogo, Besok tahu. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haryono, Ketua KSM Pempes. Pempes itu bukan pempesnya bayi budi, tapi itu yang kepanjangannya yaitu Pemuda Peduli Sampah. Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rombongan dari Jatirogo sudah mau belajar bagaimana untuk mengatasi sampah di lingkungannya masing-masing. Karena sampah ini menjadi menjadi momok untuk seluruh desa. Kalau bukan kita yang mengerjakan, siapa lagi? Itu ini. Mungkin saya nggak panjang lebar nanti karena ada materi yang akan disampaikan oleh Mas Tony sama Pak Suhardi selaku dari Pempes. Mungkin itu saja Bu. Oke. Saya buatkan suwe-suwe, nanti kita langsung menuju ke setelah sarapan. Nanti setelah sarapan kita langsung menuju ke lokasi biar tahu tempatnya pengelolaan sampah. Mungkin itu saja sebagai salam perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Camat dikasih aplaus dulu Pak. Semangat Ibu. Mau belajar terus ini harus semangat. Ya. Nanti kita belajar materi dulu, kemudian nanti ada diskusi atau tanya jawab. Kalaupun ada beberapa mungkin bisa ditanyakan. Setelah itu COVID break materi kedua, kemudian nanti kita akan ke SM dan untuk STR-nya. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fatoni terkait tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan disampaikan langsung pada Bapak Fatoni, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kantor syukur di Lama Batu, yang kula hormati Bapak Kepala Desa Ibu, dan yang saya hormati tamu Desa Mitra Sejati Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Bupak Persik. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kasih DPD dan staf, Kepala Desa, Ketua Desa Mitra Sejati, dan rombongan yang ikut serta Pak Kadi. Yang pertama, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana yang memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di pagi hari ini dalam rangka studi terapi ya, dari Tuban ke Pol. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana yang sudah memberikan petunjuk dari kegelapan keterangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatoni, biasanya dipanggil Tony. Status saya di Pempes ini adalah sebagai ketua bidang SDM Bapak Ibu. Jadi saya ngurusi sumber daya manusia. Saya mungkin tidak menjelaskan panjang lebar, mungkin alangkah lebih baiknya kita bisa langsung ke prakteknya bawah. Tapi sekilas akan kami berikan gambaran bagaimana sih pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, ini kenapa kita menamakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat? Karena ketika perkara sampah ini mikir lo misalnya deso, tapi masyarakat belum mikir lo. Walaupun deso menganggarkan miliaran, saya yakin tidak akan pernah terselesaikan masalah sampah di wilayah tersebut. Begitupun juga sama, ketika masyarakat antusias, ada komunitas, ada kelompok semangat, tapi tidak ada dorongan atau dukungan dari pemerintahan, boten saged lambat. Maka oleh karena itu, bahwa permasalahan sampah itu bukan masalah sepihak ataupun dua pihak, tapi multi pihak. Apalagi kemarin pada tanggal 24 Desember
bahwa Pak Menteri Lingkungan Hidup memberikan beberapa instruksi terkait surat edaran juga menyatakan bahwa ada 306 TPA yang ada di Indonesia ini yang mengalami trouble dan ditutup. Terus kemudian di Bali juga kemarin yang rencananya di tahun 2026 nanti itu akan juga ditutup. Tuban, kota Tuban sih ya. Karena permasalahan sampah itu dinilai dari tahun ke tahun ini, apalagi di tahun 2015 bahwa kita ini negara Indonesia ini penyumbang sampah nomor 2 setelah Cina dari 20 negara. Kembali ke pengolahan sampah berbasis masyarakat di Desa Randubitu. Yang pertama ini adalah gambaran luasan geografis kami, luas wilayah Desa Randubitu dengan kilometer 3,85 dengan jumlah penduduk 7.418 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di Desa Randubitu ada 3 dusun. Ada dusun Randubitu, ada dusun Gesik, dan juga ada dusun Bapak Lexus. Desa manapun yang akan mengelola sampah wajib perlunya panjenengan sedanten itu mengukur luasan wilayah, karena itu yang menentukan sistem bagaimana nanti pengelolaan sampahnya. Nah, jumlah penduduk juga menentukan, karena jumlah penduduk secara standar nasional itu diasumsikan bahwa rata-rata per jiwa itu mengkonsumsi sampah berharinya itu 0,7 kg kali keping laut ya. Dari jumlah penduduknya biasa jadi rokok baik 0,7. Terus ada pun pengelolaan sampah kita sudah diatur oleh undang-undang dan regulasi. Di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 itu menerapkan namanya Peraturan Bupati Pasuruan tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan nomor 24 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2010. Nah, ini loh fungsi sampah itu sampai diatur regulasi. Kayak dia masalah sampah itu cukup kalau dia datarin rumah ya selesai, tapi dosa ini sampai ke masyarakat. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa kita membuat peraturan? Karena ketika sistem tidak diimbangi dengan sebuah regulasi, biasanya itu hamlah. Kayak gitu. Biasanya harus digandeng peraturan bupati diimbangi dengan nomenklatur terkait penggunaan dana desa. Wonten cantolan. Kayak gitu. Dan kemudian dari 1 sampai 6 ini adalah peraturan. Mungkin materinya nanti bisa dibagi ke panitia ya, Mas. Lanjut. Nah, permasalahan sampah dan komposisi sampah di Desa Randubitu ini awal mula kami. Sebelum kami melakukan membentuk kelompok, membentuk sistem, kami menggali potensi yang ada di Desa Randubitu. Jadi tidak semata-mata kita membentuk kelompok, kemudian mengurus struktur, kemudian membuat petugas pengambil sampah dan lain-lain. Nah, biasa yang yang instan seperti itu, ada yang bertahan sesuai dengan masa program yang diterapkan oleh pemerintah. Karena banyak hal kelompok biasanya kan dibentuk ya. Oh, besok karena dituntut oleh Pak Bupati wajib mengelola sampah dengan syarat ada kelompok misalnya. Karena ketidakfahaman secara dasar, maka dibentuklah kelompok supaya menggugurkan salah satu kewajiban tugasnya ya. Nah, ini proyek ini selama periode baru 2025 sampai 2020 bertahan setahun itu cukup luar biasa. Kayak gitu. Beda dengan kalau kita mau menggali potensi dasarnya. Nah, ketika kelompok ataupun masyarakat paham dasar, insya Allah nanti itu berkesinambungan, berkontinu. Nah, ini seperti yang kami terapkan di Pempers, yang memang lahirnya dari kesadaran dari bentukan sebuah program. Nah, kenapa kita mengukur potensi sampah? Nah, karena di sini ada ukurannya bahwa sampah yang ada di Desa Randubitu itu adalah
dari secara sekilas, hampir 70% itu kita didominasi sampah organik. 70%. 30%-nya adalah sampah anorganik. Nah, ketika masyarakat paham, oh itu loh sampah kumpulan yang kayak ini, kayak naik di apa? Apakah dari 100% itu mako dijupuk nogeng, di derek tosa atau di derek diangkut dibuat TPA? Nah ini. Kemudian sebelum kita juga membuat program gerakan pemuda peduli sampah, yaitu kita kondisi rambut itu di awal itu seperti ini. Ini adalah salah satu sampah sih di daerah pinggir jalan. Sampai sekarang tadi. Dan ini juga masyarakat juga membakar. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena pemerintah desa tidak memberikan solusi itu segala kemudian semua masyarakat merupakan bahwa sampah yang dihasilkan dalam partisipasi masyarakat. Pemerintah dan masalahnya hanya sebagai motivator dan fasilitator. Peran utamanya adalah bahwa pengelola sampah itu yang sesungguhnya itu adalah masyarakat sendiri. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau sudah terkelola atau terbentuk kelompok-kelompok yang melaksanakan pengelolaan sampah itu biasanya sering diantemi oleh fitnah, dirasani, kemudian diintervensi. Kadang masyarakat itu ada yang mulai sing sadar diri, enak KSM ya, kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah. Sak desa itu ono 2000 kakak. Iuran di masyarakat 10.000 dibit 2.000 total 20 juta berbulan. Mari ngono engko kelompoknya cukup telah dino terus dino ngilok tutup gigi kan seperti itu. Tapi masyarakat tidak pernah melihat bagaimana prosesnya budaya sampah dari rumah ke TPA. Terus kemudian bagaimana mewujudkan sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah ini sangat penting bagi pemerintah desa ataupun kelompok yang menjadi motornya. Secara sederhana ini desa investasi duit di pengelolaan sampah kira-kira ini oleh Balegda di grup yang dimali yang ya. Ini secara hukum pemerintahan. Oleh iso pemerintah itu memberikan bantuan itu bisa menjadi manfaat dan bisa memberikan sebuah kesejahteraan. Nah ini salah satu konsepnya adalah sampah rumah tangga. Ada salah satu pemilahan sebenarnya pun repot-repot bahasa kali kering mau. Ketika ada sampah layak jual bisa lari ke bank sampah, limbah makanan, sayur buah-buahan bisa ke pakan ternak ataupun kompos. Residu sing wis ndak iso dipilah, ndak iso dimanfaatno, nek ternak itu dibawa ke TPS 3R, dijadikan dulu pertama kali menjadi briket, sekarang menjadi RDF. Bedanya briket sama RDF itu wonten di produksi, briket itu padat koyo parafin seperti itu. Tapi kalau RDF itu salah satu segala jenis sampah itu yang sudah bercacar akan diproses menjadi bahan energi. Mungkin Pak Adi yang bisa menjelaskan lebih detail. Nah ini sebelum membentuk kelompok bahwa melakukan identifikasi bersama daerah Kabupaten Pasuruan dan dibantu oleh KPR. Karena sangat penting Bapak Ibu mengidentifikasi sampah. Karena itu yang menjadi role model atau menjadi sistem yang nanti ke depannya bagaimana panjenengan sedang memproses. Lanjut. Nah ini hasil proyeksi perhitungan timbulan sampah berdasarkan perhitungan jumlah penduduk desa Rambut itu.
itu 0,7 URI. Lanjut. Sambil menunggu ya. Sampah pokok panjenengan ini dibuang ke kali nomor terjauh. Kali. Itu kenapa Bu? Alasannya buang pokok ke kali. Simple. Terus bau. Lihat diopong. Sultan. Tidak sultan ya. Padahal ya, kami juga pernah berkolaborasi melakukan penelitian di sungai. Itu kan mungkin kalau 20 tahun ke belakang dia Pak, iwak cucuk ngatasi wonten dia, angkang-angkang, putri, kita hancur nih loh. Karena dia ini kan kekuatan, di pinggir sawah, di pinggir kali. Terus kemudian iwak apa ya mana? Iwak cucuk, terus iwak kermut, kurang yang paling kecil nih loh. Saniki lebih banyak dari dulu, nopo lebih banyak sekarang. Dulu, sekarang hampir tidak ada Pak ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu kan hampir mengalami kepunahan di habitat sungai. Ternyata pada tahun 2016 kami melakukan penelitian bedah iwak dioperasi di iwak. Dioperasi, ternyata habitat yang di sungai itu tidak bisa berkembang biak. Nah, caranya mau coba dulu mandul, iwak kai iso telur, iso anak, efek daripada makan kan biasanya pempes gue juga, karena dicuci dulu pengiwa-iwa. Nah itu mengandung yang namanya mikroplastik kecil-kecil, kan itu biarkan. Nah itu salah satu dampak daripada pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Kemudian pendirian KSN Pempes berdiri pada tahun 2016. Nah, ini struktur organisasi kami. Ada pengawas, ada pembina, ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang selanjutnya. Lanjut Mas. Nah, ini awal-awal pertama kali kami itu mencoba melakukan tugas kami di desa itu, jumlah sampah dari rumah dibawa ke TPS. Coba kita sistem dengan melakukan pemilihan TPS. Ternyata di TPS ini masih tenopo ya, mobil itu gak mari-mari sampai besar. Terus kemudian sampah dikelola dengan cara di TPS ini bau, ya. Nah, ternyata sistem yang kita bangun pada tahun 2016-2017 itu masih kurang lengkap, kurang kepentingan desa. Masyarakat awal-awal dijalui iuran, ya. Karena waktu kami sebelum menerbitkan sebuah iuran, kami mengumpulkan para pemangku kepentingan, Pak Kasun atau Kawil, Pak RW, Pak RT, perwakilan masyarakat, tokoh agama. Kita mengumpulkan bersama perundingan iuran itu saluran yang naik sak piro. Akhirnya ketemu lah kami 10.000 itu agak sengaja gitu. Terus kemudian setelah kami berjalan dari setahun ke tahun, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan itu kayak siswi itu kayak sano kok apa ya sing bisa dibantu oleh pemerintah daerah ke desa Ratuni. Nah, salah satunya yang dibantu oleh pemerintah daerah, kita diberikan kendaraan roda 3, kemudian dibangunkan gedung bank sampah. Jadi ini wujud daripada pemerintah daerah. Setelah kita didelok oleh pemerintah daerah, kemudian ada yang namanya TSA, swasta, perusahaan. Nah, perusahaan itu menoreh kepada Pempes. Kemudian salah satu wujudnya adalah programnya KCS. KCS ini PT KCS itu produksi styrofoam, Pak.
kayak wadah jajan, kayak wadah TV. Iku nyampain menapa boten? Styrofoam. Kira-kira biasa teng sawah tinggal styrofoam menapa boten? Wujud daripada tanggung jawab atau dibilang namanya kita IPR ya di perundang-undangan itu, bahwa konsisten berusaha. Terus gaya sampah artinya mereka bertanggung jawab atas sampah. Nah ini salah satu wujudnya daripada komitmen dan tanggung jawab perusahaan, yaitu diproyeksikan di desa itu. Sampah itu dengan sistem yang baik, dengan teknis yang baik, tentu akan membawa berkah. Contoh, desa Tuban, before afternya, ya, adanya masalah sampah, ya. Kemudian dibentuklah program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di skala desa. Makanya ono pengangguran 100, karena ditarik itu menjadi pengelola sampah 10, akhirnya dari 100 pengangguran berkurang 10. Nah ini berkait bisa mempekerjakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Terus kemudian pemerintah desanya diuntungkan dari sisi mana? Banyak. Tugasnya Pak Kades itu Pak bisa selesai di dalam menghadapi situasi permasalahan sampah yang ada di desa. Lalu sekarang mengelola ya berbagai media cetak dan elektronik yang memang sebagai inspirasi pengelolaan sampah. Di desa begitu tinggi di Bapak Ibu bahwa salah satu EPS 3R yang ada di desa itu yang dikelola oleh Pemkes ini itu menyandang predikat zero waste, karena kami tidak pernah membuang sampah kami ke TPA. Dihapus itu PSN. Nah ini satu-satunya di Kabupaten Pasuruan, mungkin se-Jawa Timur. Itu karena kami tidak pernah lagi membuang sisa sampah kami ke TPA. Lanjut. Ini juga kami di Mongaba, ini adalah media internasional. Kemudian ada media lokal yaitu Kota Bromo. Gara-gara ngurusi sampah niki, Pak Kades itu sampai di Jadolan dan Cidong. Lanjut. Tuh, ini ya, terus ya, sampai di Gunung sini. Karena indikator pemimpin atau kepala desa itu salah satu di dalam misi visinya, yaitu terkait hubungan bahwa Pak Kades begitu ini salah satu kades yang termuda dan mampu mengimplementasi misi visinya secara fakta dan membawa berkah untuk masyarakat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena saya jadi tadi tidak panjang lebar, alangkah lebih baik nanti panjenengan bisa langsung ke lokasi. Dari saya, Asyukurlah Pak Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus dulu untuk masalah tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi adalah temanya tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga ujung dari kegiatan itu saya sudah bersih di wilayah desa Rambut itu. Kembali lagi, mindset peran warga yang aktif adalah salah satu kunci suksesnya kita mengelola sampah. Makanya setidaknya kita harus bisa mempengaruhi masyarakat untuk mampu dan mengajak mengelola sampah secara mandiri di rumah, sehingga sampah-sampah ini bisa habis di sumbernya. Mungkin seperti itu. Nanti untuk tanya jawab di sesi terakhir saja ini. Terima kasih Bapak Ibu di acara yang selanjutnya. Nanti sebelum kita ke lapangan, biar tahu dulu kira-kira apa saja yang dimiliki oleh TSM Brebes terkait tentang teknologinya. Kemudian di apa mesin sampai yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama, satu-satunya desa di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tidak membuang sampah sama sekali ke TPA, residunya ke TPA. Ya. Nanti akan diulas lebih detail oleh Bapak Suwandi selaku wakil dari TSM yang kepadanya dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Camat dari Logo Tuban. Dan saya hormati Bapak Kasih DMD dan staf. Dan saya hormati Bapak Kepala Desa. Nama Ketua Bumdes seluruh dari Rogobe, Kecamatan Bumdesma. Selamat salam kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada siang hari ini dengan dari Jatirogo berkenan untuk ke desa kami, desa itu Kecamatan Jepol, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan perjalanan dengan dari Tuban sampai ke sini dan pulang ke Tuban lagi sehat, selamat sampai di rumah. Di sini saya akan menyampaikan pengelolaan sampah menjadi energi. Jadi awal dari pengelolaan sampah ini dari kepala desa, sampah itu suatu yang sudah tidak berguna lagi sehingga banyak yang mengabaikan dan juga kotor. Sampah juga faktor utama dari aspek permasalahan kehidupan. Setiap manusia hidup pasti menimbulkan sampah. Jadi semua manusia pasti menimbulkan sampah. Oleh sebab itu masyarakat harus bisa mengelolanya sendiri, karena bertanggung jawab kepada sampah yang ditimbulkan. Oleh sebab itu di KSM Pers ini kita mulai dari situ, kita bertanggung jawab kepada sampah yang ditimbulkan. Dari tagline dari Pers adalah kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi kita semangat dari situ, lalu kita mengelola sampah. Jadi awalnya dari semangat itu. Sampai saat ini pengurus sampah itu masih sifatnya sosial. Jadi mengolah sampah dari dulu itu masih sosial. Alhamdulillah dengan sampah menjadi teknologi, kita bisa menghasilkan rupiah untuk kesejahteraan pengurus dan masyarakat besar. Jadi berawal dari sini, kita melihat sampah berserakan di mana-mana, di jalan, di sungai, dan itu menimbulkan masalah. Kita dari awal mengolah sampah yang dikira orang gila, ya. Itu kejadian memang seperti itu, seperti orang gila. Ayo bawa sampah dikelola seperti itu. Tapi kita dengan tekun, tekad yang kuat, jiwa sosial yang tinggi, kita kelola terus. Jadi dulu itu banyak pengurus sampah itu banyak, hampir 40 orang. Tapi lamban laut berkurang. Tapi yang semangat pasti masih tetap untuk mengolah sampah itu. Nah, dari situlah kita tekad bagaimana caranya mengolah sampah dengan baik, dan sampah di desa kita itu selesai, kita membuat ke TPA dan bisa dikelola jadi rupiah. Nah, inilah dari tekad-tekad itu kita tetap berjuang sampai saat ini. Alhamdulillah sudah menghasilkan sesuatu. Lanjut mas. Jadi awal-awal kita tahun 2017 ini sampai membuat banner, kita taruh di sungai, di jalan-jalan, di mana-mana yang tempat strategis untuk warga membuang saja. Kita kasih banner-banner, kita kasih peringatan, karena itu tadi KSM sudah didukung oleh pemerintah desa.
harus itu. Jadi kita harus duduk dari pemerintahan desa, kita sudah membuat aturan. Jadi kita memasang banner-banner di titik-titik yang orang biasanya gampang membuang di sungai, terutama di sungai itu. Kalau di sungai itu resikonya itu banjir. Tapi kalau di sini karena dataran tinggi itu tidak ada banjir, akan tetapi sumbatan dari sampah yang berserakan akhirnya dari sumbatan di sungai-sungai. Akhirnya sungainya jebol, rusak. Kalau banjir di lingkungan sih masih tidak jadi karena apa itu tanggul yang jebol. Tapi sungainya di sini nggak besar, sungainya kecil-kecil. Jadi kalau banjir sebentar selesai. Jadi dari awal kita bergerak membuat larangan, mengajak sosialisasi. Jadi kita sosialisasi ke warga per RT dulu. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah desa melalui Pak RT, kita kumpulkan warga, sosialisasi terkait pembuangan sampah. Dan sampai warga itu membuang sampah sembarangan. Buanglah ke KSM Menkes. Nanti KSM Menkes inilah yang mengambil di warga-warga, nanti bisa dibawa ke TPS, dikelola. Jadi itu sosialisasi kita. Proses pengambilannya Pak, ini yang awal dulu kita pakai kendaraan sendiri Pak, karena belum ada bantuan-bantuan, kita pakai kendaraan dulu. Ini dulu Pak Kades sekarang ini mobilnya sendiri dipakai, karena Pak Kades ini memang pejuang sampah dari awal. Sebelum jadi Kades, nanti kita bisa ketemu mungkin di DPS karena Pak Kades ada di sana. Jadi inilah perjuangan Pak Kades. Awal sebelum jadi Pak Kades itu mengolah sampah ini, akhirnya mencalonkan diri jadi Pak Kades, jadi sampai hari ini. Alhamdulillah dengan Pak Kades dari awal pengelola sampah, akhirnya sampah ini dikelola. Bagaimana caranya pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik? Nah ini sosialisasi warga, kita difasilitasi oleh desa, setiap warga yang ikut membuang sampah dikasih tong. Jadi di depan rumah masing-masing itu ada tong satu, itu bisa dianggarkan dari dana desa. Jadi pengadaan tong itu, tong sampah itu dari anggaran dana desa, itu bisa dianggarkan. Lanjut. Ini kegiatan Lempes gedok sampah. Jadi ini rutin Pak. Tujuannya gedok sampah ini untuk menggerakkan warga supaya itu loh, anak-anak Pemkot saya dalam jumlahi sampah dikali-kali dikumpulkan dibawa ke TPS. Nah warga pun ikut nantinya prihatin dengan kita, akhirnya ikut membuang sampah di Pemkot. Jadi awal-awal seperti itu Pak. Jadi ini perjuangan di awal, dari sosialisasi kita melakukan gedok sampah ke sungai-sungai. Jadi itulah awal dari KSM Menkes itu mulai melakukan kegiatan di kelompok Menkes ini. Lanjut Mas. Jadi setiap saat kita mengadakan pertemuan. Jadi setiap minggu itu pertemuan dengan Pak RT, Pak RW, warga yang ikut mengelola sampah. Jadi kita tidak diam, harus semangat. Jadi tekad kita memang dari awal itu semangat Pak. Jadi awal tekad kita itu semangat untuk mengelola sampah ini. Jadi tetap kita berjalan dengan warga sekitar. Nah ini sistem pengelolaan sampah yang mulai saat ini kita lakukan. Jadi sampah dari rumah ini diambil oleh petugas. Di sini sekarang ada kendaraan dari dana desa, itu mobil cherry untuk pengangkut sampah, dan ada 2 berkas, ada 3 itu dari pemerintah daerah, dari daerah. Jadi pengelolaan di situ. Jadi kita ambil dari rumah, kita kelola di TPS.
menjadi apa? Awal kita mengolah sampah ini jadi RDF, briket, pertama briket, terus berubah dari RDF. RDF ini apa? Jadi sampah plastik kita kelola, sampah dari rumah tangga itu kita kelola semua jadi RDF, jadi organik, jadi rosokan, jadi botol, kardus, styrofoam dan lain-lain yang bisa kita jual, kita pilah. Jadi kita pilah, terus ada yang jadi organik, nanti kita pilah sendiri. Jadi di mesin itu nanti ada pengolahan sampah dari rumah tangga itu bisa milah sendiri. Jadi organiknya turun sendiri, nanti RDF-nya itu langsung kita masukkan di dalam sak nantinya. Jadi itu yang kita jual. Nah, di mesin itu bisa memilah sampah organik dan anorganik. Jadi secara otomatis memilah sendiri. Jadi kalau untuk yang sampah kardus kayak botol itu kita pilah, ada petugasnya, ada pekerjanya dipilah. Setelah dipilah masuk ke mesin itulah yang memilah, mencacah dan memilah organik dan anorganik. Jadi yang anorganik itu jadi RDF ini yang kita jual ke perusahaan. Yang anorganik kita untuk pupuk, tetapi sampai saat ini masih kita belum bisa mengolah organiknya. Nah, rencana ke depan kita akan membuat maggot. Jadi sudah kita siapkan tempat-tempatnya untuk membuat maggot. Jadi organiknya nanti dipilah, diproses untuk maggot. Rencana seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan, Pak. Jadi di sini memang wilayah Randubitu ini banyak perusahaan karena daerah industri. Kita bekerja sama dengan PT KCS Kemasan Cipta Taman Sempurna. Ini untuk bahan bakar boiler. Jadi disinilah kita bisa menjalankan proses sampah menjadi bahan bakar. Kita bekerja sama dengan perusahaan. Jadi perusahaan memberikan fasilitas, mesin, gedung dan lain sebagainya dikelola di KSM Campus. Hasilnya kita jual ke perusahaan PT KCS ini. Jadi untuk pemilahannya ini kita jual. Jadi rosok seperti rosok itu kita jual, tapi untuk hasil pengolahan pemilahan ini kita jual ke PT KCS. Jadi seperti itu, Pak. Jadi pertama, Pak, ini kita sampah diolah menjadi briket. Briket itu plastik dikelola. Ini, Pak, seperti gumpalan-gumpalan itu dulu kita lakukan. Dulu pernah kita lakukan, jadi mesinnya seperti ini. Tapi sekarang kita jadi briket, jadi RDF itu lagi. Sudah berubah karena perusahaan menginginkan jadi RDF, jadi kita ubah jadi RDF. Mesinnya sama, Pak, nggak jauh beda. Lanjut, Mas. Nah, ini RDF-nya. Jadi plastik yang sudah dicacah di mesin jadi hancur. Hancurnya ini yang dibuat bahan bakar. Jadi sampah-sampah plastik dan lain sebagainya itu diproses, dicacah. Akhirnya jadi RDF. RDF inilah yang dibakar oleh perusahaan, dibuat bahan bakar. Bahan bakar untuk apa? Untuk boiler. Jadi untuk boiler, Pak. Nah, keunggulannya ini, Pak, ini mesin yang sekarang kita pakai namanya mesin hybrid. Mesin hybrid ini untuk memilah secara otomatis. Jadi memilah organik dan anorganik itu tadi bisa terpilah dengan sendirinya.
karyawan itu hanya memasukkan menaruh di conveyor. Di conveyor jalan sendiri, masuk ke mesin, dicacah sendiri oleh mesinnya, dan organiknya turun sendiri nanti FDF-nya masuk ke conveyor. Conveyor itu nanti dimasukkan di sak. Nah ini Pak, conveyor-nya Pak ya. Jadi conveyor, ini mesin crusher-nya, mesin mencacah itu, terus mesin jebrik itu mesin mencacah itu Pak. Jadi itu kontrol elektronik, jadi ada listrik Pak. Jadi kebutuhan listrik sangat besar. Dulu pertama listrik kita KWH hanya 197.000 KWH. Tapi terlalu besar, akhirnya kita turunkan menjadi 105.000 KWH. Ya itu Pak, kalau tidak memakai listrik besar, tegangan tinggi, nggak bisa Pak karena mesinnya besar. Jadi mesinnya ini pakai motor, penggeraknya pakai motor dinamo, itu membutuhkan mesin listrik yang sangat besar. Nah ini awal Pak, ini kompor dari pengolahan sampah, ini BTKCS, ini dari KSM. Jadi awal-awal kita mengolah sampah jadi bahan energi, bahan bakar, ya, ini ya. Jadi itu termasuk Pak Kades yang sebelah kiri kanan itu, kiri kanan ya, itu Pak Kades nanti kita bisa ketemu di TPS sana. Itu Pak, itu perusahaan. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan. Kalau kita tidak bekerja sama dengan pihak ketiga, tidak bisa untuk mengolah seperti ini. Kita hanya bisa membuang sampah ke TPA. Kalau bisa bekerja sama dengan perusahaan, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Ini di perusahaan Pak. Jadi dari TPS kita kirim ke perusahaan. Jadi dari TPS sana setiap hari kita kirim ke perusahaan setiap hari. Selain hari minggu, hari dulu libur saya. Jadi seperti itu. Lanjut Mas. Ini video pengolahan sampah. Perjalanan dari tahun 2016 saya berangkat 5 orang dari Dusun Babat, saya pribadi, terus Pak Mustafa, Pak Masrupan, Pak Sulkan, dan Pak Nurkolis. Kami bekerja sama dengan DLH untuk masalah pengangkutan residu. Di sini anak-anak Pemkes mulai pemilahan dari botol, dari makanan yang lain kita pilah, kita pisahkan satu persatu sesuai jenisnya. Nanti residunya diangkut oleh DLH. Dalam perjalanan kami ketemu Mas Yudi, selaku perwakilan dari BTKCS untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di desa itu. Kami banyak diskusi dengan beliau gimana caranya kami berinovasi untuk menyelesaikan sampah di desa itu agar kami tidak membuang sampah ke TPA. Lambat laun kita selama diskusi, alhamdulillah hasil sampah pengolahan kami yang berupa RDF dibeli oleh PT KCS sebagai bahan bakar bantu di perusahaan PT KCS. Kami dari PT Kemasan Cipta Tata Sempurna atau PT KCS, selama ini kami sudah bekerja sama dengan KSM PMPS, yaitu pengolahan sampah di Desa Randupitu. Dan inilah hasil RDF yang kita manfaatkan untuk membantu bahan utama, bahan bakar kita. Sampah yang kami terima dari KSM PMPS
itu akan kita manfaatkan untuk mencampur bahan baku utama kita, yaitu dari kayu. Kita akan mix, dari kita masukkan ke boiler, dan itu akan membantu menghasilkan bahan bakar yang baik untuk produksi kita. Dan asapnya pasti ada menimbulkan asap, tapi tidak mencemarkan polusi udara. Kami dari pemerintahan Desa Randupitu dan pengurus Pempes Pemuda Peduli Sampah Desa Randupitu mengucapkan terima kasih kepada PT KCS yang selama ini membantu menyelesaikan masalah sampah yang ada di Desa Randupitu. Dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang pantang menyerah, kami anak-anak Pempes punya moto, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Randupitu bisa! Jadi saya selaku warga Desa Randupitu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pempes Community, karena dengan adanya KSM tersebut, lingkungan di Desa Randupitu sekarang sudah bersih dan sehat. Sudah nggak ada lagi sampah-sampah yang dibuang ke sungai, dan sudah nggak ada lagi sampah-sampah yang dibakar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung di proses di TPS sana, nanti bisa tahu alurnya seperti apa persisnya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu Bapak Suhardi selaku pemateri dengan teknologi sampah menjadi berkah. Bapak Ibu, rombongan Bumdes Majen Literasi Jati dari Jatirogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Sebelum nanti kita ke lapangan, jika ada yang mau ditanyakan, kami diberikan waktu. Kalau tidak ada, kita persiapan ke lapangan, maksudnya ke TPS kami yang ada di Dusun Jabat. Nanti naik mobil motor nih Pak. Mobilnya sudah saya siapkan, biar tidak disahkan, kita jadikan dua nanti. Jadikan dua, nanti akan dipandu juga oleh Pak Hadi perjalanan dari sini ke sana. Nanti ketemu bisa dengan Pak Kades, Pak Ketua, nanti akan membimbing, dan nanti kita akan juga siap jika dengan mau praktek untuk mengelola barang beli. Pak Camat ngarep odong-odong. My energy is next level, so damn you better be careful. I got
potential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you